Ini pertanyaannya atau ini temanya. Yani kita ulangi, apakah orang yang telah mati dan memiliki hutang puasa, apakah wajib diganti oleh walinya atau wajib diganti untuknya? Dalam masalah ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, para ulama berpendapat tidak wajib untuk mengqadha, ya, tidak perlu untuk digantikan untuknya dalam keadaan ini. Baik utangnya itu adalah puasa nazar atau puasa wajib yang merupakan kewajiban secara hukum asal syariatnya. Para ulama yang berpendapat ini, yang pertama adalah madhab Abu Hanifah, madhab atau Imam Malik, dan juga madhab atau Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Jadid. Apa dalil mereka? Dalil para ulama ini yang mengatakan bahwasannya orang yang mati dan punya hutang tidak perlu diganti. Pertama, dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna laisa lil insani wa anna laisa lil insani illa ma syaa." Dan sesungguhnya tidak ada bagi manusia itu bagian untuknya kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Berdasarkan ayat ini, maka menurut para ulama ini, kalau orang sudah mati, dia tidak bisa beramal lagi, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah juga, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila seseorang itu mati, maka terputus semua amalnya. Artinya apa? Dia tidak bisa beramal lagi. Dan Allah sini tetapkan tidak ada untuknya kecuali apa yang dia lakukan. Berarti pemahaman ayat ini, apa yang dilakukan oleh keluarganya tidak ada manfaatnya untuk dirinya, karena bukan apa? Bukan usahanya dia, bukan perbuatannya dia. Ini konteks ayat ini. Wa laisa lil insani illa ma syaa. Bahwasanya tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Kalau bukan usahanya dia, berarti tidak ada manfaatnya untuk dirinya menurut para ulama ini. Ini dalil yang pertama yang para ulama mengatakan, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Jadid, bahwasannya apa yang dilakukan oleh walinya sepeninggal mayit itu tidak bermanfaat untuk dirinya. Semua, baik puasa, apalagi ya bacaan Al-Quran, Imam Syafi'i, ya. Jadi yang yasin-yasinan atau apa yang dibacakan untuk mayit itu tidak sampai kepada mayit berdasarkan ayat ini. Ditambah hadis tadi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila seseorang itu telah mati, terputus semua amalnya. Artinya apa? Tidak lagi bisa beramal dan juga tidak dibebani oleh syariat. Selesai urusan. Ya sudah meninggal, ya sudah selesai urusan. Ini yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, wa ma ruwiya an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, apa yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya.
la yusalli ahadun an ahadin, la yusalli ahadun an ahadin, tidak sah salat seseorang untuk orang lain, wala yasumu ahadun an ahadin, dan tidaklah seorang itu berpuasa untuk orang lain. Jelas di sini ya. Kemudian waruya an Aisyata nahwa maruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha semisal apa yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Kemudian beliau mengatakan di sini Syekh Al-Basam, wahuma, keduanya yaitu Abdullah ibnu Abbas dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, rawiyani li haditsai siam anil mayyit. Keduanya adalah dua rawi yang meriwayatkan dua hadis yang konteksnya menjelaskan tentang seakan-akan boleh mempuasakan untuk mayit. Ana ulangi lagi ya. Kata beliau di sini, sahabat Abdullah ibnu Abbas dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah dua perawi yang meriwayatkan hadis tentang bolehnya berpuasa untuk mayit. Hadis apa itu? Ini hadis yang sedang kita bahas sekarang ini. Yang hadis 187 itu kan dari Ummul Mukminin Aisyah. Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan dia punya kewajiban puasa, maka walinya mempuasai untuk dirinya. Ini riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian juga hadis nomor 188 dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ja'a rajulun ilan nabi, datang seorang laki-laki kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku mati, wa alai saum syahrin, dan beliau punya hutang puasa 1 bulan. Afa aqdihi anha, apakah aku harus mengqadha untuk dirinya? Maka Nabi mengatakan, laukana ala ummika dainun akun taqdi anha, andaikan, kata Nabi, ibumu itu punya hutang berupa uang kepada seseorang, apakah kamu wajib menggantinya, membayarkannya untuknya? Maka dia mengatakan, na'am, iya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, fadainullahi ahaqqu an yuqda, hutangnya Allah, hutang yang berkaitan dengan haknya Allah itu lebih berhak untuk diqadha. Dua hadis ini, riwayat Ummul Mukminin Aisyah dan riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seakan-akan membolehkan mengqadhakan puasa untuk si mayit. Tetapi kenyataannya, kata beliau ini, kata para ulama Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, wa khalafahuma, Ummul Mukminin Aisyah dan Abdullah ibnu Abbas menyelisihi dua hadis ini, tidak mengamalkan dua hadis ini, malah mereka berpendapat tidak perlu mengqadha. Itu tadi yang hadis tadi, la yusalli ahadun an ahadin. Berarti di sini ayyuhal ihwa, hadis yang diriwayatkan dari mereka itu berbeda dengan apa yang mereka amalkan. Bagaimana ini kalau terjadi seperti ini? Kata para ulama, fattabi ra'yahuma, ikuti pendapat mereka berdua, la riwayatahuma, bukan riwayatnya. Jadi yang diikutin itu pendapatnya mereka, bukan riwayatnya. Kenapa? Li'annahuma a'lamu bima'nal hadis, karena keduanya itu seharusnya lebih paham terhadap makna hadis.
Artinya apa ya? Ketika Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan hadis ini, man mata wali siam soma anhu waliyuhu, itu pemahamannya bukan seperti itu. Buktinya beliau ngamalkan yang lain. Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Kalau kondisinya seperti ini, maka yang diikutin itu adalah apa yang dilakukan mereka berdua, apa yang menjadi pendapat mereka berdua, bukan riwayatnya. Paham ya sampai sini ya? Ini pelan-pelan saja nih. Ya, ini dalil dari ulama-ulama yang mengatakan kalau orang yang sudah mati punya hutang nggak perlu diqadha. Ya sudah mati ya sudah selesai urusannya. Jadi walinya nggak perlu mengganti lagi. Dalilnya itu tadi. Baik, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, yusamu anhu an-nadru dunal wajib bi asli syar'i. Pendapat yang kedua mengatakan kalau orang yang mati punya hutang puasa, lebih-lebih hutang puasanya adalah puasa nazar, maka Anda ulangi lagi, kalau orang mati punya hutang puasa nazar dan puasa Ramadan, maka yang diganti, yang diqadha oleh walinya adalah puasa nazarnya saja. Adapun puasa wajib tidak. Ini pendapat yang kedua. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan Abu Ubaid, Al-Laits wa Ishaq, dan dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Mungkin kita bertanya ya, kok bisa ya puasa wajib malah nggak perlu diganti, tapi puasa nazar kok harus diganti oleh walinya? Tapi ini Imam Ahmad loh. Imam Ahmad gak sembarangan. Imam Abu Ubaid, Laits, Ishaq, dan dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in atau I'lamul Muwaqqi'in. Apa dalilnya? Kok bisa mereka ini berpendapat seperti ini? Pelan-pelan kita pahami. Kata mereka, ini atau langsung aja pendapat yang ketiga, karena ini mirip dalilnya tetapi dijadikan dalil cara memahaminya beda. Ini pendapat yang kedua dulu ya tadi. Kemudian pendapat yang ketiga, kalau orang sudah mati kemudian punya hutang puasa, apakah wajib diqadha atau tidak? Maka pendapat yang ketiga, diqadha, diganti oleh walinya, baik itu utang puasa nazar atau puasa Ramadan. Bisa tahu ya perbedaan yang kedua dengan ketiga ini? Kalau yang kedua yang diqadha itu apa? Puasa nazar saja. Sedangkan yang ketiga puasa nazar dan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, sama-sama diganti. Sama-sama harus diqadha oleh walinya kalau memang itu menjadi hutang. Dalilnya apa? Dalilnya ulama yang mengatakan pendapat ketiga ini, yaitu tetap diganti baik dia puasa nazar dan puasa wajib. Dan ini pendapatnya Imam Abu Thawr, ulama alul hadis, dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm, dan juga sekumpulan ulama ahlul hadis dari madhab Syafi'i, dan juga merupakan pendapatnya Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Qadim, dan ini juga dikuatkan oleh gurunya Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Al-Lubasam, yaitu Abdurrahman As-Sa'di. Apa dalil mereka? Dalilnya adalah yang pertama hadis yang kita bahas sekarang, hadis Aisyah radhiyallahu anha
bahwasanya Rasulullah bersabda, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan punya hutang puasa, maka walinya harus mengganti. Dan ini umum, berlaku untuk puasa nazar dan puasa wajib. Tidak ada dalil secara khusus membedakan keduanya, maka dipahami secara keseluruhannya. Ini dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua yaitu hadis Abdullah ibnu Abbas, yang tadi datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi bahwasanya ibunya telah mati dan punya hutang puasa 1 bulan. Kemudian beliau bertanya, apakah saya wajib mengqadha untuknya? Maka Rasulullah mengatakan, bahkan membuat permisalan, apa kalau ibumu punya hutang kepada orang berupa harta, apakah kamu harus menggantinya, membayarnya? Maka dia mengatakan, iya Rasulullah, harus membayarnya. Itu hutang dengan manusia, maka hutang dengan Allah itu harus lebih diganti. Ini dalil juga sifatnya apa? Rasulullah seakan-akan menganjurkan untuk membayar hutang, mengqadhakan puasa ibunya yang sudah mati. Ya, berarti menurut ulama yang ketiga ini, kalau orang mati dan punya hutang puasa, walinya wajib membayarkannya. Walinya wajib membayarkannya. Misalnya anak laki-lakinya, anak perempuannya, pokoknya walinya yang mendapat warisan dari harta peninggalannya. Ya kalau mau digilir gantian, kalau misalnya hutangnya kayak seperti ini 1 bulan, ya misalnya anaknya 5, ya berapa 1 bulan dibagi 5 lah, berapa. Menurut ulama yang ketiga ini. Terus bagaimana kok Imam Ahmad berpendapat cuma puasa nazar saja yang diganti, bukan puasa wajib? Dari mana Imam Ahmad cara memahaminya? Kata beliau, ini perhatikan Imam Ahmad telitinya. Hadisnya Ummul Mukminin Aisyah yang tadi, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan dia punya hutang puasa, maka walinya wajib mengganti puasa. Ini sifatnya hadisnya umum. Benar saya kata Imam Ahmad, iya benar kalau dikatakan hadis ini umum mencakup puasa nazar dan puasa Ramadan, iya benar kata Imam Ahmad. Berarti sepakat dengan ulama yang ketiga tadi. Tetapi ada tetapinya menurut Imam Ahmad. Hadisnya Ibnu Abbas itu sifatnya tidak umum, tapi muqayyad. Lawannya umum, muqayyad. Muqayyadnya dari mana? Muqayyad itu artinya terbatas. Dari mana cara memahaminya? Kata Imam Ahmad seperti ini. Dalam hadisnya Abdullah ibnu Abbas, itu Rasulullah permisalkan dengan hutang. Ketika ada orang tadi yang bertanya, ya Rasulullah, ibuku mati punya hutang puasa, apakah saya harus menggantinya? Kata Rasulullah, apakah kalau ibumu punya hutang kamu harus menggantinya, membayarnya? Iya ya Rasulullah. Berarti hutang yang berkaitan dengan Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Di sini Rasulullah mengatakan hutang. Yang namanya hutang sebelumnya berarti itu tidak wajib. Gini, puasa Ramadan itu kan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Baik kita mau atau tidak mau, pokoknya ya wajib, udah wajib. Secara syariat asalnya adalah wajib. Semenjak seseorang itu sudah balik, misalnya dia anak kecil sudah balik sampai nanti tua, ya dia wajib untuk puasa Ramadan. Sudah kewajibannya secara mutlak itu. Dan dia bukan hutang, karena kewajiban yang memang sudah diwajibkan oleh Allah. Beda dengan puasa nazar. Puasa nazar itu aslinya, hukum asalnya dia tidak wajib. Cuma orang ini saja yang mewajibkan. Misalnya dia, kalau saya nanti bisa gini, saya nazar puasalah. Berarti kan dia sendiri yang buat hutang gitu loh. Dia sendiri yang buat hutang. Maka ini di sini
Menurut Imam Ahmad kan hutang sama-sama hutang. Kalau puasa Ramadan itu bukan hutang, memang kewajiban. Di sini Rasulullah kaitkan dengan hutang, berarti puasa yang mirip hutang itu puasa nazar. Karena asalnya dia itu nggak punya hutang puasa, terus dia kalau saya bisa ini, saya nanti puasa nazar. Dia ngutang sendiri. Berarti kata Imam Ahmad, hadisnya Ummul Mukminin Aisyah yang umum dikaitkan, diikat dengan hadisnya Ibnu Abbas yang sifatnya itu hutang. Hutang itu adalah puasa nazar, berarti yang wajib diqadha itu puasa nazar, bukan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Itu Imam Ahmad. Bisa ya, paham ya? Pelan-pelan lah. Terus mana yang kuat ini ketiganya? Dari tiga. Yang pertama tadi walinya nggak perlu ganti. Walinya nggak perlu ganti. Yang kedua puasa nazar saja yang diganti. Yang ketiga puasa nazar, puasa Ramadan wajib diganti. Mana yang kuat? Itu dalilnya tadi masing-masing. Silakan dipilih. Ya, kalau ya, ini anak buka lagi wawasannya. Pertama, ya, dalil yang mengatakan tidak membayar hutang, tidak perlu diqadha, itu ada sisi kelemahannya sedikit, ada celah sedikit, ada celah, bisa dikomentari. Celahnya di mana? Pertama, kalau mereka berdalil tentang wa alaisa lil insani illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Pertanyaannya, kalau umpama anaknya yang mengkodokkan puasa, ibunya yang sudah mati, itu termasuk usaha ibunya atau tidak? Usaha ibunya tidak? Hah? Iya, dari mana iyanya? Karena anak itu hasil usaha ibunya. Itu kata Imam Ahmad. Anak itu adalah hasil usaha orang tuanya. Berarti ya ayat ini bukan masuk dalam situ. Kan tetap usahanya dia berarti, walaupun perantaranya anaknya. Terus dengan hadis idza mata ibnu adam in qata amalu, apabila seorang itu mati maka terputus semua amalnya. Bagaimana cara memahaminya? Lanjutkan hadis ini. Lanjutkan. Hadisnya lanjutannya apa? Illa min thalathin, kecuali dari 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun sholih yad'u lahu. Yang ketiga ini, anak soleh yang mendoakannya, kata Rasulullah. Dalam hadis ini Rasulullah katakan kalau sudah mati nggak bisa beramal, nggak bisa dapat pahala kecuali salah satunya dari anak soleh yang mendoakannya. Berarti kalau ada anak soleh mempuasakan ibunya, bukankah puasa itu amal soleh? Sampai tidak? Kata Rasulullah dalam hadis ini, sampai. Seperti itu. Jadi hadis yang pendapat yang mengatakan tidak perlu mengqadha, ya ada sisi celah-celahnya. Tinggal sisa 2 berarti. Puasa nazar saja yang diqadha, atau komplit puasa nazar, atau puasa juga Ramadan. Yang penting puasa wajib. Puasa wajib itu ada berapa jenis? Jenis puasa wajib ya cuma 2 saja, puasa nazar sama puasa Ramadan. Selain itu sunnah, Senin Kamis sunnah, Ayamul Bid sunnah, Arafah sunnah, Asyura sunnah, semuanya sunnah kecuali 2 ini. Maka 2 ini yang wajib diganti. Nah, tinggal 2 ini. Mana ini yang kuat? Ya walau alam bisawab. Ya, dua-duanya kuat gitu ya. Ya, dua-duanya kuat. Pendapat yang mengatakan ya yang diqadha itu puasa nazar dan puasa Ramadan. Misalnya ibu kita punya hutang puasa Ramadan, maka ya kita boleh mengqadhanya. Gimana seorang itu punya hutang puasa Ramadan? Kasusnya gimana? Kasusnya gimana bisa jadi hutang seorang yang mati? Ada yang bisa sebutkan? Misalnya gini, ibunya pas bulan Ramadan sakit kan berarti nggak wajib puasa ya, boleh berbuka asal mengganti di bulan
lain. Selesai bulan Ramadan belum sempat membayar hutang yang karena sakit tadi, meninggal. Nah, berarti yang ini jadi hutang. Lah hutang inilah yang harus dibayarkan oleh anaknya tadi. Antum kalau punya ibu yang seperti ini, ya antum lah yang bayarinnya, mengkodokkannya, mempuasakannya. Kalau pendapat yang ketiga tadi, ya. Dan dalilnya memang kuat. Ini hadis Ummul Mukminin Aisyah dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dijelaskan oleh Rasulullah. Baik, barakallahu fikum. Bisa dipahami ya. Dan ini juga sebagaimana udah Ana sampaikan kemarin, kaitannya dengan kalau anaknya membacakan bacaan Al-Qur'an sampai tidak pahalanya kepada orang tua. Kalau Imam Syafi'i tidak sampai. Dalilnya apa? Ya ini tadi, kan Imam Syafi'i yang pertama tadi ya. Wa laisa lil insani illa masa. Ini kan Imam Syafi'i. Idza mata ibnu Adam in qata amalu. Ini kan Imam Syafi'i mengatakan berarti sudah terputus amalnya, enggak sampai. Menurut Imam Ahmad sampai. Dalilnya apa? Sama, dalilnya itu tadi. Wa laisa lil insani illa masa. Idza mata ibnu Adam in qata amalu. Sama-sama dalilnya. Cuma beda dalam memahaminya, sisi pemahamannya beda. Itulah fikih. Karena fikih itu kan artinya secara bahasa fikih itu adalah al-fahmu, paham, memahami dalil. Bagaimana sih cara memahami dalil ini? Ya. Jadi kalau menurut Imam Ahmad sampai. Dalilnya apa? Sama. Wa alaisa lil insani illa masa. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diusahakan. Anaknya itu hasil usaha ibunya. Sampai berarti sampai. Terus idza mata ibnu Adam min qata amalu illa min salasin waladun soleh yad'ulahu, kata Rasulullah, anak yang soleh mendoakan untuknya sampai pahalanya. Kalau dibacakan Al-Qur'an itu masuk doa, masuk zikir sampai. Menurut Imam Ahmad sampai. Lah kalau Indonesia katanya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i tapi mengatakan tidak sampai loh Imam Syafi'i. Imam Ahmad yang mengatakan sampai. Terus ngapa ikut Imam? Ikut mana ini yang benar? Baik, barakallahu fiik. Utama bayar utang puasa fidyah di mana puasanya maksudnya orang wanita dia kan utang puasa. Apakah lebih utama dia membayar dengan puasa atau dengan fidyah sendiri? Baik. Dan juga apakah boleh belum sampai waktunya habis utang dia bayarin lunas pakai fidyah? Baik. Itu terlarang atau tidak? Oh, teh. Sekarang ini berkaitan, sebenarnya nanti ada pembahasannya. Tapi nggak apa-apa. Wanita yang punya hutang, apakah dia puasa atau bayar fidyah, itu tidak sembarang asal pilih saja ya. Tidak, artinya ini, saya enaknya mau fidyah saja. Saya maunya puasa, saya puasa saja. Tidak, ada aturannya. Ya, ada aturannya. Kondisi-kondisi apa yang membolehkan membayar fidyah? Itu ada aturannya dan nanti ada dibahas dalam kitab ini ya. Jadi nggak sembarangan, misalnya seorang ibu hamil dan dia menyusui, hamil setelah itu melahirkan dan menyusui, bulan Ramadan apakah dia boleh tidak berpuasa ataukah harus berpuasa? Maka jawabannya diperinci. Kalau misalnya dia berpuasa bisa memudaratkan anaknya, bisa membahayakan anaknya, karena namanya puasa harus tidak ada air susunya ya. Puasa tidak ada air susunya, tidak ada asinya, sementara anaknya masih asi, minum asi, harus susu, dan bisa membahayakan anaknya, maka di sini boleh dia tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Terus bagaimana nanti? Apakah harus diganti dengan puasa atau fidyah? Maka ya di sini juga para ulama berselisih dalam masalah ini. Ada yang mengatakan puasa dan fidyah. Ada yang puasa saja, ada yang mengatakan fidyah saja. Jadi intinya kesimpulannya, dan nanti insya Allah pada ada babnya. Intinya kesimpulannya nggak boleh asal kita milih saja. Itu ada aturannya. Jangan ibu-ibu misalnya, saya punya hutang ini, puasa capek nggak bisa nih, bayar fidyah saja lah. Ya nggak boleh, ada aturannya, nggak enak-enak kita sendiri.
Lah kalau umpama ternyata dia termasuk kategori yang tidak berhak bayar fidyah tapi harus diganti puasa kok bayar fidyah, ya percuma. Ya percuma. Orang hutangnya dia itu harus diganti dengan puasa bukan fidyah. Misalnya. Maka itu kita tidak boleh asal-asal saja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Dia cerita. Sekarang udah ingat. Lupa berapanya maksudnya? Lupa jumlahnya. Iya. Wallahu a'lam bishawab kalau yang kayak gini, lupa jumlah harinya. Ya asalnya ikhtiatnya dia puasa lah. Tapi kemungkinan orang itu hutangnya, Ibu antum itu kemungkinan hutangnya sebulan mungkin tidak. Diperkirakan saja. Mungkin tidak Ibu antum itu hutangnya sebulan. Kalau misalnya pernah sekali-sekali atau sering juga hutangnya sampai sebulan, berarti digantinya sebulan. Ikhtiatnya, hati-hatinya. Jangan-jangan kemarin ceritanya itu 1 bulan hutangnya. Lupa. Dan kebiasaannya dulu-dulu pernah hutangnya sebulan juga gitu kan. Bagusnya ikhtiatnya, hati-hatinya, gantinya sebulan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini sebentar lagi kita puasa Ramadan insyaallah. Sekarang sudah 7 ya? 7 Syaban ya? Alhamdulillah. Kurang 6 ya. Berarti kurang 23 hari lagi. Ya, 23 hari lagi. Enggak terasa insyaallah. Ya, masyaallah. Jadi kalau umpama istri kita masih punya hutang puasa, masih ada waktu 23 hari lagi bayar hutang. Bayar hutang puasanya. Ustadz, hutangnya ternyata 30 Ustadz. Ya apa Ustadz? Sisanya tinggal 23 hari lagi. Sementara hutang 30. Berarti kalau umpama setiap hari puasa masih nyisakan 7. Masih nyisakan 7. Bagaimana ini? Ya kemarin yang sudah pernah kita bahas dalam kondisi yang seperti ini, maka ya tidak mengapa dia nanti dipuasakan setelah bulan Ramadan. Ya, dipuasakan dengan Ramadan. Kalau memang udzur syar'i, kalau memang tidak ada udzur syar'i dan dia sengaja menunda-nunda ya karena kemalasan, maka dia berdosa, banyak-banyak istighfar. Ya tetap dia mengganti, ya mudah-mudahan diterima puasanya. Itu saja. Baik. Biasanya kalau istri yang subur ini ya, sebentar punya anak itu biasanya utang puasanya banyak. Ya, anak baru 1 tahun muncul adiknya kan besoknya puasa lagi. Puasa kan misalnya hamil kan 9 bulan ya. 9 bulan 10 hari standarnya. Kelahiran, menyusui itu mesti lewat bulan Ramadan. Ya, bertemu dengan Ramadan. Nyusuin sampai habis Ramadan, ternyata dia termasuk wanita yang teruk. Ada wanita yang teruk, tahu wanita teruk lemesan, nggak kuat kalau nggak makan. Jangankan dibawa puasa, yang kadang makan yang sekali nggak kuat, apalagi dibawa puasa nggak kuat, akhirnya dia nggak puasa. Boleh nggak puasa, coba jadi utang. Sampai berapa lewat, muncul lagi si adik, si bapak ini ya. Muncul lagi si adik, pas hamil pas bulan Ramadan juga, akhirnya nggak kuat juga puasa. Ya udah, utang lagi. Gimana itu? Nah, kalau yang model seperti ini boleh bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Karena udah nggak mungkin lagi puasa. Kapan lagi? Nah, ibu-ibu yang model seperti ini bayar fidyah saja. Ya, karena numpuk-numpuk ini. Dan ini tidak mengapa ya. Ini sebagai contoh saja, bukan menceritakan bahwasanya yang seperti itu aib, tidak.
Ya, itu kebanggaan, dan Rasulullah memang memerintahkan kita untuk berbanyak-banyak anak. Wa ini mukasirun bi umami yaumul qiyamah, kata Rasulullah. Wa kama qala sallallahu, aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatku nanti di yaumul qiyamah. Nabi akan berbangga-banggaan dengan para nabi yang lain. Ini loh umatku banyak. Jadi kita memang diperintahkan banyak anak. Ya. Dengan ayat tentang jujur orang yang jujur berpuasa, puasa yang dia ganti selain Ramadan itu apakah pahala dan keutamaan sama seperti puasa yang ditanggung bulan Ramadan? Iya. Nah, puasanya pahalanya sama tetap. Kalau yang diganti itu puasa Ramadan dan dia tidak puasa itu karena udzur syar'i, nanti ketika puasa mengganti pahalanya sama. Pahalanya sama. Ya, insyaallah pahalanya sama. Karena dia hukumnya hukum Ramadan, mengqadha bulan Ramadan, puasa Ramadan. Tetapi ada tetapinya. Kan harinya, bulannya beda, gitu kan. Bulannya beda. Tapi pahala puasanya sama, pahala puasa Ramadan. Bedanya dia itu tidak berpuasa di bulan Ramadannya. Tentunya bulan Ramadan memiliki keutamaan yang lebih dibanding bulan-bulan yang lain. Ya. Itu ya. Baik. Mudah-mudahanlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada bulan Ramadan, dan juga bulan kita bisa beramal ibadah, bisa berpuasa di bulan Ramadan, dan juga bisa diterima amal ibadah puasa kita. Dan ya mudah-mudahan kita semuanya lah ya, semuanya tetap diberikan kesehatan, kesempatan, waktu luang, dan mudah-mudahan corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar kita dimudahkan untuk bisa sholat tarawih berjamaah lagi. Sudah kangen ya, sudah tahu 1 tahun lebih bulan puasa kemarin tidak ada tarawih sedikit pun. Tarawihnya di rumah ya, antum jadi imam masing-masing ya. Ada faedahnya juga, ada hikmahnya juga. Antum harusnya jadi hafiz dadakan untuk jadi imam istri dan anak. Ya mudah-mudahan bulan ini puasa Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan tarawih berjamaah di masjid, dan corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktabi bihadzal qadar. Aqulu li hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.